Kalau nggak khilaf ketika baginda Rasul akhir hayat lah. Didatangi sama malaikat Jibril. Ketika datang malaikat Jibril, ternyata baginda Rasul tahu. Jadi sebelumnya itu ternyata baginda Rasul didatangi sama tamu. Tapi Sayyidah Aisyah, Bijabelah Siti Fatimah nggak ngebuka pintu. Nah, setelah ditanya Aisyah, siapa itu yang ngetok pintu? Nggak tahu bapakku, kata Sayyidah Aisyah, Siti Fatimah. Siapa kira-kira? Oh, tahu nggak yang tadi ngetuk pintu itu malaikat pencabut nyawa. Seandainya engkau buka pintunya tadi, mulai aja ya waktu cabut nyawaku ngana baginda Rasul. Tapi nggak dibuka sama Sayyidah Siti Fatimah. Setelah itu berikutnya datang malaikat Jibril, malaikat pencabut nyawa. Setelah itu mau dicabut nyawanya sama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sama malaikat itu. Nah, di sana terjadi dialog. Dialog sama siapa? Dialognya malaikat sama baginda Rasul. Nah, malaikat maut mengatakan, wah ternyata malaikat maut itu satu-satunya orang tempat beliau minta izin ketika dicabut nyawanya hanya baginda Nabi. Amun selain itu jangan diulang ngadang-ngadang izin. Awek wah. Kalau baginda Rasul minta izin dulu. Ya Rasulullah, saya minta izin banget. Itu pada bidadari sudah menunggu pelunggu ya Rasulullah. Izin apa? Izin untuk mencabut nyawamu ya Rasulullah. Ya udah diizinkan sama baginda Rasul. Karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dicabut ya baginda Rasul. Ternyata baginda Rasul mengatakan kayak gitulah. Gitu. Kalau bahasa saya keseku. Apa bahasa Indonesianya? Itu kesakitan. Saking sakitnya. Bayangin sudah yang namanya kecabut nyawa itu, kata Sayyidina Umar tuh kayak orang dipaku. Tapi pakunya itu bukan yang tajam di dalam, tapi yang tumpul. Semua tubuhnya. Ketika dicabut nyawanya, semua paku itu ditarik. Gimana lendong kita gitu. Sakitnya luar biasa. Ada yang mengatakan yang namanya orang kecabut nyawa itu seperti itu kambing yang dipurak hidup-hidup. Kita ada kan di Facebook no? Honda kaduna anu. No? Tahu enggak sih itu? Kan ada otaknya jadi atas kambing no. Kemudian talina le Honda. Langsung apa namanya? Lendongna kulitna kambing itu kan mati, tapi dia nggak dirurat sakitan. Lagu mau dengan tercabut nyawa jana dia hidup digituin. Makanya kata baginda Rasul, yo kok sakit sekali ya dicabut nyawanya, kata baginda Rasul. Apa kata malaikat pencabut nyawa? Baginda Nabi, ini cara yang paling lembut ya Rasulullah. Cara paling lembut aja baginda Rasul kesakitan, apalagi cara yang paling kasar. Apa kata baginda Rasul di sana? Ternyata baginda Rasul bilang, malaikat pencabut nyawa, seandainya rasa sakitnya sakaratul maut seluruh umatku bisa saya tanggung kuah nanggungnya. Kasih saya semuanya, supaya umat saya tidak merasakan yang namanya sakitnya sakaratul maut. Baginda Rasul kita doang disebut. Nah, makanya masya Allah tabarakallah, tidak ada alasan untuk kita tidak cinta sama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya setelah itu ternyata sebelum dicabut nyawanya juga malaikat Jibril ditanya, Jibril, entar kalau sudah mati gimana dong nasib umat saya? Kata Jibril, tenang baginda Rasul, saya tanya dulu Allah ya, gimana kira-kira? Maksudnya Jibril mau nanya umat baginda Rasul nanti ketika meninggal wafat baginda Nabi, bagaimana nasib umatnya? Oh ternyata malaikat Jibril bilang, oh ya Allah sudah menjamin tidak ada umatmu yang bakalan kelaparan baginda Rasul. Setelah itu ditanya lagi, mikir lagi, kira-kira nanti ada nggak umat saya yang masuk neraka? Ditanya, ada ya Rasulullah. Baginda Rasul nangis. Ada yang bilang tuh kurang lebih ketika begitu katanya kurang lebih 3 hari 3 malam baginda Rasul sujud nggak bangun-bangun. Ngapain? Berdoa supaya tidak ada satupun umatnya yang masuk neraka. Hingga akhirnya terjadi dialog lagi. Jibril, gimana sih ini? Saya nggak mau satupun umat saya masuk neraka, nggak mau. Ya udah kata Jibril, 1/3 umat pelunggu itu masuk surga, sisanya masuk neraka. Baginda Nabi nggak mau. 1/2 ya Rasulullah, nggak mau. Ya udah, saya ngadu dulu dah sama Allah katanya, karena malaikat Jibril nggak bisa untuk langsung-langsungan jor-joran nanya itu sama baginda Rasul. Ternyata benar.
Setelah itu baginda Rasul bilang, ya udah, itu nanti Jibril bilangnya begini, nanti ada umatmu yang terakhir masuk surga. Siapa itu, kata baginda Rasul? Itu jadi baginda Nabi itu nggak rela masuk surga sendirian, kecuali dibarengi sama umat beliau, dan nggak rela satupun umatnya akan masuk neraka. Kata malaikat, oh begini ya Jibril, apa baginda Rasul? Jibril mengatakan begini, nanti itu ada umatmu yang terakhir masuk surga. Jadi di surga itu semuanya, di neraka itu semua orang disiksa. Ini orang satu helai rambutnya yang kelihatan, pucuk rambutnya kelihatan. Siapa itu kira-kira? Itulah mereka yang gimana? Itulah mereka yang seumur hidupnya hanya ngucapin kalimat syahadat saja, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah zakat, nginam barem demen, bezina pokok si kelebat no, siapa dosa-dosa salah aja yang gawe lonto sembayangnya dewa, tapi pernah ngucapin kalimat syahadat. Ini orang yang terakhir masuk surga nanti. Nah, makanya di sanalah nanti orang-orang kafir tuh mereka itu nyesel. Apa yang nyeselin? Coba seandainya dulu saya pernah ngucapin kalimat syahadat sekali aja, akan diku sembayang nah, tapi masuk surga katanya. Nah itu hebatnya ya namanya kalimat syahadat. Makanya baginda Rasul tuh nggak mau satupun umat beliau yang bakal masuk neraka, saking kangennya sama kita tuh.